Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Rizky Jayadi dengan NIM 1203050 157. Mata kuliah praktek penanganan perkara perdata. Saya dari kelas Ilmu Hukum D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat somasi untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Pak Jamal. Jadi sebelum ke contoh suratnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu somasi, bagaimana somasi itu terjadi dan kapan somasi itu harus dibuat. Nah, lalu mengenai pengertian somasi, somasi ini menurut Jonaidi Effendi menyebutkan somati atau legal notice yang mengartikannya adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Adapun tujuannya diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan sesuatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Nah, menurut Richard Eddy itu, somasi bisa kita lakukan bila mana terjadi tiga hal berikut. Jadi yang pertama tuh bila mana kreditur menuntut ganti rugi dari debitur. Lalu yang kedua, bila mana debitur keliru melakukan prestasi dan kelirunya itu adalah dengan itikat baik. Lalu yang ketiga, bila mana perikatan yang tidak dipenuhi pada waktunya. Di sini sebenarnya debitur masih bersedia memenuhi prestasi, hanya saja terlambat memenuhinya. Nah, kemudian dasar hukumnya itu terdapat dalam pasal 1238 KUH Perdata. Jonadi Effendi juga menjelaskan mengenai somasi. Hal yang harus dimuat dalam somasi itu ada tiga, yaitu yang pertama hal yang harus dituntut, yang kedua dasar tuntutannya, yang ketiga jangka waktu pemenuhan hal yang dituntut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke contoh suratnya. Di sini saya sudah membuat contoh surat dari somasi. Nah, untuk bagian awal ada Senlaw. Di sini disebut sebagai eh, lembaga atau badan hukum dari saya sendiri. Contohnya. Lalu yang poin berikutnya ini ada Bandung 3 Juni 2023. Artinya di sini tuh menjelaskan bahwa pada tanggal tersebutlah surat somasi ini dibuat. Lalu selanjutnya ini ada nomor 33 garis miring somasi garis miring sen dari lembaga saya sendiri. Lalu ada tahunnya. Nah, mengapa dalam somasi eh, bisa menggunakan sebetulnya kondisional sih ya, kalau mau pakai nomor surat atau tidak juga, hanya saja bila mana dibutuhkan di kemudian hari dengan adanya nomor surat, kita lebih mudah untuk mencarinya. Lalu poin selanjutnya, dalam surat somasi kita harus menunjukkannya itu ke siapa dan di mana alamat dari orang yang ingin kita tuju. Contohnya di sini saya menunjukkan suratnya kepada yang terhormat Saudari Mega Chan di Jalan Terusan Cibaduyut, RT 32, RW 55, Desa Cangkuang, Kabupaten Bandung. Nah, ini penting juga karena bila mana kalau tidak ada pihak atau alamat yang ingin dituju, untuk apa dibuat somasi ini? Nah, lalu untuk bagian keisi surat, yang pertama ini ada kata pembuka.
Biasanya surat somasi ini tidak apa ya, langsung formal saja gitu, tidak tidak menggunakan eh, assalamualaikum dan salam-salam agama-agama yang lain. Hanya saja langsung menggunakan dengan hormat. Nah, untuk awal-awalan dari isi surat somasi, di sini saya mengisikan harus menjelaskan siapa yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu saya sendiri, Sanasi Jayadi, sebagai advokat dan konsultan hukum pada lembaga atau badan hukum yang saya miliki. Nah, tidak lupa juga menyantumkan alamat dari lembaga hukum dari Sen Law Office, yaitu berada di Jalan Sukamenak nomor 33 Bandung. Dan dengan adanya saya di sini ini bertindak untuk dan atas nama Prabowo Siswanto berdasarkan surat kuasa nomor Bandung sekian 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 tertanggal 5 Mei 2023 yang selanjutnya disebut dengan klien. Jadi pada tanggal 5 Mei 2023 saudara Prabowo Siswanto telah menyerahkan kepada saya sebagai dari kuasa khususnya dalam pembuatan surat somasi. Nah, langsung kepada isi atau inti dari isi surat somasi di sini saya menyantumkan, sebenarnya fleksibel ya. Teman-teman bisa nyantumin beberapa poin, tapi di sini saya hanya menyantumkan 6 poin. Poin-poin yang ya menurut saya cukup. Di sini bersamaan dikirimnya surat ini, kami melayangkan surat somasi kepada saudari Megachan sebagai berikut. Poin pertama, bahwa kami adalah kuasa hukum yang sah dari Prabowo Siswanto terhitung dari tanggal ditandatanganinya surat kuasa oleh Prabowo Siswanto. Lalu poin kedua, bahwa klien telah memberi pinjaman uang kepada saudari Megachan sebesar 200 juta rupiah pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2023. Nah, lalu poin ketiga, bahwa klien kami terhitung sebulan setelah jatuh tempo belum juga menerima pembayaran hutang dari saudari Mega Chan. Poin keempatnya, saya juga menyantumkan bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Siswanto meminta Mega Chan segera membayar hutang tersebut pada tanggal 10 Juli 2023. Jadi kurang lebih ada waktu 1 bulan. Nah, poin kelimanya, apabila saudari Mega Chan belum juga membayar hutang pada tanggal 10 Juli 2023, maka kami dari pihak kuasa hukum Prabowo Siswanto akan memproses lebih lanjut atau menempuh eh, wan prestasi yang dilakukan oleh saudari Mega Chan melalui jalur hukum. Poin terakhir, apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dan segala jenis pertanyaan, bisa menghubungi nomor berikut. Di sini saya kurang contohnya menyematkan nomor handphone kuasa hukum atau nomor handphone saya sendiri. Kurang lebih seperti itu dari isi tuntutan atau isi teguran dari surat somasi. Nah, sebenarnya dari isi surat somasi ini menjelaskan mengenai atau berisikan mengenai fakta-fakta. Fakta-fakta di sini dari fakta bahwa Prabowo telah memberikan kuasanya kepada saya atau memberikan fakta juga bahwa saudari Mega Chan telah meminjam uang 200 juta rupiah dari tanggal sekian 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 dan akan dibayar pada tanggal sekian sekian sekian, tapi pada nyatanya uang prestasi. Lalu juga di dalam isi tuntutan yang tadi itu, yang 6 poin tadi itu memberikan info lebih lanjut atau kelanjutannya apabila saudari Mega Chan tidak bisa membayar hutang pinjamannya, maka akan dipindahkan atau akan menempuh jalur hukum.
kurang lebih seperti itu poin-poin dalam isi tuntutan dari surat somasi. Nah, untuk bagian penutup, saya di sini menjelaskan kami mengharapkan itikat baik dari saudara saudari untuk segera melunasi hutang tersebut sebelum tanggal 10 Juli 2023. Jika pada tanggal tersebut saudari belum melunasinya, maka kami akan segera menempuh jalur hukum. Untuk penutupnya selanjutnya, biasanya menggunakan kata demikian pada kalimat awalnya tuh. Sini demikian surat somasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagian akhir di sini tidak lupa juga menyediakan ruang atau seperti bagian untuk penandatanganan yang ditandatangani oleh kuasa hukum atau contohnya saya sendiri. Hormat saya, kuasa hukum Sinar Rizky SHMH. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman tutorial atau penjelasan mengenai surat somasi yang bisa saya jelaskan. Maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.